Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam masuk dan diterima oleh masyarakat Nusantara melalui berbagai macam cara. Dan setiap daerah di Nusantara mempunyai cerita sejarahnya sendiri tentang awal mula kedatangan Islam. Di mana hal ini biasanya saling terpaut satu sama lain, termasuk sejarah kedatangan Islam di Cirebon. Awal mula kedatangan Islam di Cirebon telah dijelaskan dalam berbagai literatur, yang diantaranya menjelaskan peran berbagai tokoh dalam penyebaran Islam di dataran pantai utara ini. Salah satu tokoh yang tercatat dalam sejarah awal penyebaran Islam di Cirebon adalah Syekh Nurjati, atau yang terkadang disebut juga Syekh Nurul Jati. Beliaulah sosok yang menjadi salah satu perintis Islamisasi di Cirebon. Kata Syekh merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada seorang ahli atau guru. Nur atau Nurul merupakan bahasa Arab yang berarti cahaya. Sementara Jati merupakan kata lokal yang merujuk pada sebuah tanaman jati, atau merujuk pada tempat bermukimnya tokoh tersebut, yakni di daerah Amparan Jati yang sekarang bernama Gunung Jati. Nama lain Syekh Nurjati adalah Maulana Idofi Mahdi dan Datuk Kafi. Gelar Maulana dan Datuk yang disematkan pada Syekh Nurjati merujuk pada kakeknya yang bernama Maulana Isa atau Syekh Datuk Tuwu Isa Malaka. Syekh Nurjati lahir di Malaka pada akhir abad ke-14. Ayah Syekh Nurjati bernama Syekh Datuk Ahmad yang merupakan paman dari Syekh Siti Jenar. Syekh Nurjati mempunyai silsilah garis keturunan ke-23 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari garis keturunan Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari silsilah tersebut didapati bahwa Syekh Nurjati merupakan seorang Ahlul Bait atau Habib. Syekh Nurjati memiliki dua orang adik, yaitu Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di wilayah Cirebon. Serta seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upih Malaka. Buah dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Adipati Unus dari Demak. Masa kecil Syekh Nurjati berada dalam lingkungan keluarga ahli agama. Beliau melewati pendidikan dasar agamanya melalui bimbingan ayahnya sendiri. Setelah menginjak usia dewasa, Syekh Nurjati belajar agama di kota Mekah. Sehabis menyelesaikan belajarnya di kota Mekah, beliau mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad, beliau menemukan jodohnya dan menikah dengan seorang wanita bernama Syarifah Halimah. Melalui pernikahan ini, Syekh Nurjati dikaruniai 4 orang anak, yakni Syekh Abdurrahman, yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan, Syekh Abdurrahim, kelak bergelar Pangeran Kejaksan, Fatimah, yang bergelar Syarifah Baghdad, dan Syekh Datul Hafid yang disebut juga Syekh Datul Kafi. Kemudian Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa serta menuruti suara hati nuraninya. Seraya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Nurjati bersama istrinya, Syarifah Halimah pergi berkelana untuk berdakwah meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam perjalanannya, sampailah Syekh Nurjati di pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan, atau syah bandarnya, bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumajan Jati. Sesampainya mereka di pelabuhan Muara Jati, Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih atau Nyi Rara Api. Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan, di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Beliau tiba di Amparan Jati pada tahun 1420 atau 5 tahun setelah kedatangan Syekh Hasanuddin, atau yang lebih masyhur dikenal sebagai Syekh Kuro Karawang yang datang bersamaan dengan Muhibah Laksamana Cheng Ho pada tahun 1415. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu,
Orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam dengan tulus ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Nurjati menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah cucu Haji Purwagaluh, Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Khadijah adalah janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria itu, Khadijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria tersebut meninggal dunia, Khadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, Khadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Khadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Nurjati dengan Khadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyi Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Ki Gede Krangkeng. Krangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu. Pondok Pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon, saat itu masih bernama Nagari Singapura, dan pondok pesantren tertua kedua se-Jawa Barat, saat itu masih bernama Kerajaan Galuh, setelah pondok pesantren Kuro di Karawang, yang didirikan oleh Syekh Kuro. Syekh Kuro merupakan saudara sepupu Syarifah Halimah. Syekh Kuro adalah putra dari Dyah Kirana dengan Syekh Yusuf Sidik, Wali Malaka, sedangkan Dyah Kirana adalah putri Imam Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, yaitu kakek Syarifah Halimah. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Campa. Secara genealogis, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanuddin generasi keempat. Syekh Kuro datang terlebih dahulu ke Amparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga, dengan kaisarnya, Yongle, atau Kaisar Cheng Tu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampo Taikam. Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1415 Masehi. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang, Syekh Kuro beserta pengiringnya turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini, yakni Syekh Kuro dan Syekh Nurjati, dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat, Syekh Kuro di Karawang, dan Syekh Nurjati di Cirebon. Gerakan dakwah mereka berdua dapat terjalin secara harmonis dan berjalan saling bantu-membantu. Syekh Kuro mengirimkan orang kepercayaannya yang bergelar Penghulu Karawang, ke Dukuh Pesambangan, terbukti dengan adanya nisan makam Penghulu Karawang di Amparan Jati. Di kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam, karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Hingga akhirnya, pengguron atau pondok pesantren Pesambangan Jati kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya, Nyi Indang Gelis, dan adiknya, Nyi Mas Ratu Rara Santang yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya, Nyi Subang Larang sebelum meninggal, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya, Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke pengguron Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka, Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang Larang meninggal dunia. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhumah ibunya agar memperdalam agama Islam di pengguron Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam, menjadi santri Syekh Nurjati di Pesambangan Jati. Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam,
mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat. Walaupun keduanya telah menjadi Muslim sejak kecil, dan belajar ke Syekh Kuro, tetapi ketika datang ke pesantren Syekh Nurjati keduanya dan Nyi Indang Gelis, istri Pangeran Walang Sungsang, tetap diminta kembali mengucapkan kedua kalimat syahadat. Syekh Nurjati mengajarkan membaca syahadat dengan arti dan maksud secara mendalam. Syekh Nurjati memberi pelajaran kepada mereka mulai dari yang sangat dasar. Kemudian, Syekh Nurjati menjelaskan kandungan pokok ajaran Islam, yakni sholat 5 waktu, zakat, puasa, ibadah haji, umroh, perang sabil, ajakan ke arah kebajikan, serta menolak kemunkaran. Selain itu, beliau memberikan berbagai macam ilmu, antara lain, ilmu usuluddin, pokok-pokok agama, ilmu fikih, aturan hukum keagamaan, dan ilmu tasawuf, penyucian diri. Ajaran perang sabil dari Syekh Nurjati, dilaksanakan oleh Pangeran Walang Sungsang dalam banyak pertempuran, sampai tahun terakhir menjelang kewafatannya. Dari pertemuan dengan Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang, istri, dan adiknya mendapat anugerah ilmu yang sangat tinggi. Di hadapan Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang, dan Indang Ayu dengan khusyuk menekuni wejangan-wejangan yang diterimanya. Sebelum menjadi santri Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang, serta Nyi Indang Gelis telah terlebih dahulu berguru kepada para pendeta Buddha di beberapa tempat, yang berarti mempelajari ilmu-ilmu di luar ilmu-ilmu Islam. Setelah 3 tahun menuntut ilmu, Pangeran Walang Sungsang diberi nama Somadullah oleh Syekh Nurjati. Pada saat memberikan nama Somadullah, Syekh Nurjati memberi nasihat berupa reinterpretasi ajaran-ajaran non-Islam dari para guru Pangeran Walang Sungsang sebelumnya, menurut sudut pandang Islam. Syekh Nurjati bukan saja memberi bekal kehidupan dan hidup sesudah mati pada Pangeran Walang Sungsang, adik dan istrinya. Tetapi beliau mampu mengubah kepribadian sang anak raja tersebut menjadi seorang pahlawan yang tidak hanya suka hidup dalam kemewahan sebagai putra raja, tetapi menjadi sosok pribadi pejuang yang soleh dan tangguh. Syekh Nurjati merasa Pangeran Walang Sungsang bersama adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang dan istrinya, Nyi Indang Gelis, telah berguru di pengguruan Islam Gunung Jati telah memiliki keteguhan iman. Setelah memberi nasihat, Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang dan Nyi Indang Gelis untuk membuka perkampungan baru di selatan Gunung Jati untuk penyiaran agama Islam. Setelah menerima wejangan dari Syekh Nurjati dan seizin kakeknya, Ki Gedeng Tapa, Somadullah atau Pangeran Walang Sungsang memilih kawasan hutan di kebun pesisir, di sebelah selatan Gunung Jati, yang disebut Tegal Alang-Alang atau Lemah Wungkuk. Di kawasan tersebut ternyata telah bermukim Ki Danusela, adik Ki Danuwarsih, mertua Pangeran Walang Sungsang. Setibanya di tempat yang dituju, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Ki Pengalang-alang dan mengucapkan kalimat, Lama Wakotu, yang artinya saya telah tiba. Ucapan Pangeran Walang Sungsang tersebut kemudian menjadi nama Lemah Wungkuk. Ki Pengalang-alang menyambut mereka dan mengakui ketiga orang yang datang tersebut sebagai anaknya. Pada tanggal 14 bagian terang bulan Carita, tahun 1367 Saka, atau Kamis tanggal 8 April tahun 1445 Masehi, bertepatan dengan masuknya penanggalan 1 Muharram 848 Hijriah, Pangeran Walang Sungsang dibantu 52 orang penduduk, membuka perkampungan baru di hutan pantai kebun pesisir. Dengan semangat tinggi dan ketekunannya, Pangeran Walang Sungsang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai pembuatan pendukuhan, yang semula Tegal Alang-Alang atau kebun pesisir, kemudian diberi nama Caruban Larang. Dengan kuwu pertama adalah Ki Danusela, sedangkan Pangeran Walang Sungsang menjadi Pangrasa Bumi, yang bertugas memelihara tanah pemukiman, dengan julukan Ki Cakrabumi. Somadullah, atau Ki Cakrabumi, pada siang hari bekerja membabat hutan, dan pada malam hari bekerja mencari ikan di tepi laut,
sementara istri dan adiknya bekerja menumbuk rebon, yaitu udang kecil, untuk dibuat terasi. Perkampungan yang dibangun Somaduloh berkembang menjadi perkampungan besar yang disebut Grage, yang berarti negara gede. Perkampungan Somaduloh dan usahanya membuat terasi diketahui oleh Raja Galuh. Sang raja mengutus patihnya untuk menyelidiki perkampungan di pesisir pantai yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh. Apabila rakyatnya telah mencapai 69 orang, perkampungan tersebut telah menjadi sebuah desa, dan diharuskan membayar pajak setiap tahun, serta mempersembahkan tumbukan rebon halus sewakul, sekitar 45 kg. Dalam pertemuan antara utusan Raja Galuh dan Somaduloh, dibicarakan status perkampungan baru yang ternyata telah dihuni oleh 70 orang penduduk, sehingga perlu dibentuk satu desa di bawah pimpinan seorang kuwu, atau kepala desa. Desa tersebut kemudian dipimpin oleh Ki Pangalang-alang sebagai kuwu, karena Ki Cakrabumi tidak bersedia menjadi kuwu. Selesai upacara pengukuhan kuwu, diadakan perjamuan, rombongan kerajaan Galuh menikmati tumbukan rebon beserta air rebon. Utusan kerajaan Galuh sangat menikmati air rebon yang dalam bahasa Sunda disebut cai rebon. Dari kata cai, yang berarti air, dan rebon, udang kecil. Ketika Ki Pangalang-alang meninggal, ia diperlakukan secara Islam oleh Ki Cakrabumi. Perlakuan jenazah secara Islam ini merupakan awal dari penyebaran ajaran Islam kepada penduduk Cirebon. Sejak itu, setiap malam diadakan pengajian oleh Ki Cakrabumi. Sepeninggal Ki Pangalang-alang, datanglah utusan kerajaan Galuh untuk mengganti kedudukan Ki Pangalang-alang sebagai kuwu Cirebon. Melalui kesepakatan, akhirnya Ki Cakrabumi terpilih sebagai kuwu Cirebon menggantikan Ki Pangalang-alang dan mendapat gelar Cakrabuana, memerintah 457 orang penduduk desa Cirebon. Somaduloh, atau Ki Cakrabumi, alias Pangeran Walang Sungsang, ketika membuka pedukuhan juga mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Pejelagrahan, asal kata dari Jala Graha yang artinya rumah di atas laut. Letak masjid tersebut sekarang berada tepat di sebelah luar dinding Keraton Kasepuhan, di Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon. Seusai membangun pedukuhan, Syekh Nurjati menemui Pangeran Walang Sungsang di kebun pesisir, kemudian menyarankan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang untuk pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan disarankan terlebih dahulu menemui Syekh Ibrahim di Campa. Keduanya menuruti nasihat Syekh Nurjati dan berhasil menemui Syekh Ibrahim di Campa. Di Campa Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang menerima wejangan dari Syekh Ibrahim. Selanjutnya Syekh Ibrahim menyuruh keduanya untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Selama di Mekah, keduanya tinggal di pondok Syekh Bayanullah, adik Syekh Nurjati, dan berguru kepada Syekh Abu Yazid. Setelah berhaji, Nyi Mas Ratu Rara Santang bergelar Nyi Haji Syarifah Mudaim, dan Pangeran Walang Sungsang bergelar Haji Abdullah Iman. Akhirnya Nyi Mas Ratu Rara Santang dipersunting oleh Raja Mesir, Maulana Sultan Mahmud, atau Syarif Abdullah. Tak lama kemudian, pernikahan antara Syarifah Mudaim dan Syarif Abdullah dilangsungkan di kerajaan Bani Israel, yang disaksikan oleh Haji Abdullah Iman dan alim ulama beserta pembesar kerajaan. Syarifah Mudaim berharap dapat melahirkan anak yang bisa mengislamkan tanah Jawa. Hasil pernikahan Nyi Rara Santang ini lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Nurullah meneruskan memimpin kerajaan ayahandanya, sementara Syarif Hidayatullah berniat mensyiarkan Islam di tanah Jawa. Syekh Bayanullah, adik Syekh Nurjati, mendirikan pondok pesantren Kuro di Kuningan. Syekh Bayanullah tiba di Cirebon bersama Syekh Bentong, putra Syekh Kuro Karawang, setelah menunaikan ibadah haji. Syekh Bayanullah mendirikan pondok pesantren Kuro di Desa Sidapurna, Kuningan setelah menikah dengan Nyi Wandasari, putri Surayana, penguasa Sidapurna.
Surayana adalah putra Prabu Niskala Watu Kancana dari istri ketiganya. Dari perkawinan itu lahirlah Maulana Arifin. Maulana Arifin kelak berjodoh dengan Ratu Shelawati, penguasa Kuningan. Ratu Shelawati adalah adik Jaya Raksa, atau Ki Gedeng Luragung, serta kakak Bratawijaya, Arya Kemuning. Mereka adalah cucu Sri Baduga Maharaja yang kelak diislamkan oleh uwaknya, Pangeran Walang Sungsang. Kedatangan Pangeran Panjunan. Sultan Sulaiman di negeri Baghdad yang dilanda kegundahan karena anaknya yang bernama Syarif Abdurrahman dan adik-adiknya, Syarif Abdurrahim, Syarifah Baghdad dan Syarif Hafid mempelajari ilmu tasawuf yang tidak disukai oleh Sultan Sulaiman. Dan juga Syarif Abdurrahman suka bermain rebana, yang kelak menjadi cikal bakal kesenian Brai di Cirebon. Akhirnya, Syarif Abdurrahman diusir dari kerajaan. Syarif Abdurrahman mengadukan pengusiran ayahnya kepada gurunya, Syekh Junaid. Menurut Syekh Junaid, tidak ada tempat lain yang harus dituju kecuali Cirebon, tempat yang tentram dan di masa yang akan datang akan diduduki oleh para wali. Sementara itu Haji Abdullah Iman atau Pangeran Walang Sungsang berniat kembali ke Tanah Jawa. Dalam perjalanan kembali ke Tanah Jawa, beliau mengunjungi Syekh Ibrahim Akbar di Campa dan dijodohkan dengan putrinya, dan kemudian dibawa pulang ke Cirebon. Kelak keduanya dikaruniai 7 orang putri yang setelah dewasa bermukim di beberapa tempat menjadi sesepuh desa. Haji Abdullah Iman atau Pangeran Walang Sungsang membangun sebuah keraton di Cirebon yang diberi nama Keraton Pakungwati, yang diambil dari nama anaknya yang baru lahir dari buah pernikahannya dengan Nyi Indang Gelis. Setelah pembangunan keraton selesai, Haji Abdullah Iman diangkat oleh ayahnya, Prabu Siliwangi, menjadi Ratu Mangana, dan diberi payung kebesaran. Sementara itu, Syarif Abdurrahman yang diusir ayahnya dari Baghdad melakukan perjalanan menuju Cirebon sesuai dengan saran gurunya, Syekh Junaid. Ia ditemani oleh 3 orang adiknya dan 1.200 orang pengikutnya yang diangkut dengan 4 buah kapal. Akhirnya mereka tiba di Caruban. Setibanya di Caruban, mereka langsung menghadap Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana, dan minta izin untuk tinggal di Caruban. Kemudian diizinkan, dan ditempatkan di daerah Panjunan, dan Syarif Abdurrahman ini dikenal dengan sebutan Pangeran Panjunan. Di tempat tersebut, Pangeran Panjunan bersama para wali mendirikan sebuah masjid, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Merah Panjunan. Masjid Panjunan selain memiliki keunikan berwarna merah, juga memiliki keunikan lain. Arsitektur pada gapura masjid tersebut asimetri dan memiliki candra sengkala berupa srimpedan, yang juga dimiliki oleh Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sedangkan Syarif Abdurrahim bertempat tinggal di Kejaksan dan bergelar Pangeran Kejaksan, serta membuat masjid di tempat tersebut. Mereka bertemu ayahandanya, Syekh Nur Jati di Gunung Jati. Syarif Hafid dan Syarifah Baghdad menetap di Gunung Jati. Syarifah Baghdad kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah dan menjadi sekretaris pribadi dalam hal masalah keagamaan, sehingga bergelar Nyi Mas Penatagama Pesambangan yang sangat alim dan berakhlak mulia. Wejangan Syekh Nur Jati kepada Syarif Hidayatullah dan para wali. Setelah berkelana menemui para wali di Jawa, Syarif Hidayatullah pada tahun 1475 mendarat di Amparan Jati dan menemui uwaknya, Pangeran Walang Sungsang, yang pada saat itu menjadi Kuwu Cirebon. Uwaknya sangat gembira atas kedatangan keponakannya tersebut dan mendukung niatnya. Tetapi sebelumnya Pangeran Walang Sungsang memberi nasihat, agar sebelum melakukan syiar Islam, terlebih dahulu menemui Ki Guru, yakni Syekh Nur Jati di Gunung Jati. Akhirnya, mereka berdua berangkat menuju Gunung Jati menemui Syekh Nur Jati selama 3 hari 3 malam. Di tempat Syekh Nur Jati, mereka menerima wejangan-wejangan yang berharga, antara lain, Syekh Nur Jati berkata, "Ketahuilah bahwa nanti di zaman akhir, banyak orang yang terkena penyakit, tiada seorang pun yang dapat mengobati penyakit itu, kecuali dirinya sendiri. Karena penyakit itu terjadi akibat perbuatannya sendiri, ia sembuh dari penyakit itu, kalau ia melepaskan perbuatannya itu.
Dan ketahuilah bahwa nanti di akhir zaman, banyak orang yang kehilangan pangkat keturunannya, kehilangan harga diri, tidak mempunyai sifat malu, karena dalam cara mereka mencari penghidupan sehari-hari tidak baik dan kurang berhati-hati. Oleh karena itu sekarang engkau jangan tergesa-gesa mendatangi orang-orang yang beragama Buddha. Baiknya engkau sekarang menemui Sunan Ampel di Surabaya terlebih dahulu dan mintalah fatwa dan petunjuk dari beliau untuk bekal usahamu itu. Ikutilah petunjuk beliau, karena pada saat ini di tanah Jawa baru ada dua orang tokoh dalam soal keislaman, ialah Sunan Ampel di Surabaya dan Syekh Kuro di Karawang. Mereka berdua masing-masing menghadapi Ratu Buddha, yakni Pajajaran Siliwangi dan Majapahit, maka sudah sepatutnya lah sebelum engkau bertindak, datanglah kepada beliau terlebih dahulu. Begitulah adat kita orang Jawa harus saling menghargai, menghormati antara golongan tua dan muda. Selain itu, dalam usahamu nanti janganlah kamu meninggalkan dua macam sembahyang sunnah, yaitu sunnah duha dan sunnah tahajud. Di samping itu, engkau tetap berpegang teguh pada 4 perkara, yakni syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Beberapa saat kemudian Syarif Hidayatullah menggantikan Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati yang meninggal dunia. Syarif Hidayatullah ketika menggantikan kedudukan sebagai guru dan dai di Amparan Jati diberi julukan Syekh Maulana Jati, disingkat Syekh Jati. Semasa hidupnya, Syekh Nurjati senantiasa mengamanati setiap santri yang akan meninggalkan pengguron, dengan perkataan setana, artinya pegang teguhlah semua pelajaran yang diperoleh dari pengguron Islam Gunung Jati, jangan sampai lepas. Sejak saat itu, orang menamakan kampung Pesambangan dengan nama Setana Gunung Jati. Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama makam Syekh Nurjati sendiri, maka penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti menjadi Astana yang artinya kuburan. Walaupun demikian, penduduk yang berbahasa Jawa Cirebon masih banyak yang menyebutnya Setana. Dengan demikian kampung Pesambangan yang mencakup Gunung Jati sampai sekarang dinamakan kampung atau desa Astana. Syekh Nurjati meninggal dan dimakamkan di Gunung Jati, sedangkan Syarif Hidayatullah meninggal di Gunung Jati, sehingga disebut Sunan Gunung Jati, namun dimakamkan di Gunung Sembung, sebelah barat Gunung Jati. Gapura bersayap di pintu makam Syekh Nurjati adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon. Model gapura ini merupakan salah satu karya adiluhung orang Cirebon, pada awal abad ke-15 sampai 17 Masehi. Karya adiluhung ini merupakan karya dekoratif yang sebenarnya lumrah di pesisir pantai utara Jawa. Pintu yang ada di gapura bersayap Syekh Nurjati ini dapat melambangkan kematian. Artinya maut adalah gerbang yang akan dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kehidupan berikutnya yang abadi. Pemaknaan pintu sebagai lambang kematian merupakan gambaran yang sangat tepat dan sesuai dengan peribahasa Arab yang berbunyi, Al-mautu babun, wa kullu nasi dahiluhu, maut adalah pintu dan setiap orang akan memasukinya. Jika pintu bermakna kematian, maka gapura bersayap bisa menjadi makna atau perlambang bagi malaikat Israel. Artinya, kematian bisa disebut kematian yang sesungguhnya jika ruh seseorang sudah dibawa malaikat Israel. Dan menurut Al-Quran bahwa para malaikat itu bersayap. Di Pesambangan terdapat 2 sumur tua peninggalan Syekh Nurjati, yakni Sumur Jalatunda dan Sumur Tegangpati. Sumur diartikan sebagai kirata basa, seumur atau sepanjang kehidupan. Jala, dari bahasa Arab, jala, yang berarti luhur atau agung. Tunda, artinya titipan, sedangkan Tegangpati, berarti serajiwa.